Halo teman-teman semua, kembali lagi di market update kita teman-teman untuk XAU USD di hari ini. Dan kita akan membedah teman-teman ya bagaimana potensi pergerakan XAU USD di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026. Ya, jadi di video kali ini kita akan lanjut lagi dari analisa kita kemarin yang on point teman-teman. Jadi kita sudah sampaikan market dari XAU itu mengalami penurunan berdasarkan beberapa faktor fundamental. Jadi kita tulis dulu ya mengenai beberapa faktor fundamental yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu FOMC hawkish, ya, yang dimana data ekonomi di Amerika itu cenderung solid, teman-teman. Jadi kalau misalnya FOMC-nya itu hawkish, ya ini netral hawkish ya, teman-teman ya. Netral hawkish itu akan memberikan dampak penguatan pada US dollar. Dan kita sama-sama tahu bahwa US dollar yang menguat itu bisa memberikan tekanan di XAU USD. Kita juga sudah sampaikan kemarin, teman-teman, ya, di hari Senin dan juga hari Rabu, kalau misalnya marketnya breakout dari area support, teman-teman bisa sell karena besar kemungkinan The Fed bakalan tahan suku bunga dan hasil dari FOMC itu hawkish, teman-teman ya, netral to hawkish, dan harga sudah turun ya sekitar lebih dari 10.000 pips, teman-teman, dari analisa kita kemarin. Jadi selamat untuk kalian yang cari sell ya di minggu kemarin sesuai dengan analisa yang sudah kita berikan. Ya, jadi data yang kedua ya itu mengenai inflasi di Amerika ya. Inflasi di Amerika itu masih tinggi, teman-teman ya, khususnya untuk sektor ya, sektor energi ya, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa US oil di hari ini, teman-teman, itu naik, teman-teman, dari minggu-minggu kemarin karena perang Iran dan juga Israel ya, itu membuat harga minyak mentah naik ya sampai ke 110 US dollar per barrelnya, teman-teman ya, yang ini membuat inflasi di sektor energi Amerika naik ya, yang dimana ketika inflasi di Amerika naik, teman-teman ya, The Fed itu cenderung menahan suku bunga. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin data ekonomi mengenai suku bunga Amerika itu ditahan, teman-teman. Ya, ini adalah dampak dari inflasi Amerika yang naik, teman-teman. Inflasi AS naik, ya. Jadi the Fed tahan suku bunga. Dan pernyataan ini juga membuat ekspektasi ya mengenai rate cut atau pemotongan suku bunga turun, teman-teman ya. Karena inflasi di Amerika yang tinggi, The Fed tidak bisa turunkan suku bunga dalam waktu yang dekat. Seperti itu ya. Jadi dua hal ini memberikan kita informasi bahwa US dollar secara intraday ya masih dalam keadaan yang bullish. Ya, ini adalah bias kita, teman-teman. Ya, jadi untuk analisa kita ya di hari ini dan beberapa hari ke depan itu kurang lebih sama dengan minggu lalu, kita tinggal following sell momentumnya ya. Tetapi pertanyaannya, menuju area sell kita nanti yang akan kita bahas, bagaimana pergerakan dari XAU USD itu ya. Sebelum kita masuk, kita coba dulu, teman-teman, review beberapa data yang akan dirilis di minggu ini. Ya, beberapa data yang akan dirilis di minggu ini itu cenderung data yang tidak terlalu high impact seperti CPI dan juga ketenaga kerjaan Amerika seperti NFP dan lain-lain, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di minggu ini marketnya bakalan santai. Ya, jadi santainya ini bukan berarti marketnya slow di situ-situ aja ya. Dia bakalan ada pergerakan, teman-teman, ya bakalan ada movement yang cukup bagus, tetapi tidak sebesar pergerakan di minggu lalu. Seperti itu. Ya, yang dimana minggu lalu kita bisa dapat sekitar 10.000 pips. Di minggu kali ini mungkin kita tidak akan bisa mendapat 10.000 pips karena ya di minggu ini pun juga akhir dari bulan Maret, teman-teman, dan masuk ke kuartal kedua. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita bakalan trading lebih santai, teman-teman, yang menggunakan money management yang lebih baik ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari taking profit, teman-teman bisa tentukan ke area support atau ke area resistance terdekat seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke trade idea di hari ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu ke kalian bahwa kalau kalian mau dapat informasi lebih cepat dan lebih update, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita yang ada di Telegram ya. Linknya itu ada di deskripsi video ini, teman-teman, lengkap dengan ebook gratis kita. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan bahwa kita memiliki rekomendasi broker, teman-teman, yang sudah 22 tahun terregulasi di Indonesia. Ya, jadi untuk keamanan dana dan verifikasi itu gampang banget. Oke. So, kita langsung bahas ke video pembahasan kita di hari ini. Bagaimana trade idea di hari Selasa ini, teman-teman. Ya, jadi
Kita sama-sama tahu marketnya turun ke 4.100 ya. Jadi 4.100 ini adalah area apa? Area ya key level psikologi, teman-teman. Ya, jadi area 4.110 sampai area 4.100 ini adalah area psikologi ya yang dimana ketika area ini disentuh oleh market, teman-teman, maka besar kemungkinan harganya bakalan bereaksi. Seperti itu. Ya. Dan ternyata benar ya marketnya itu bereaksi, teman-teman. Marketnya itu mengalami kenaikan ya, yang dimana kenaikannya ini besar kemungkinan berada pada fase koreksi. Ya, yang dimana market penurunan yang terjadi ini adalah major trend saat ini, teman-teman, ya didukung juga dengan data fundamental ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat market mengalami kenaikan, kita wajib hati-hati, besar kemungkinan marketnya ini berada pada correction phase ya, yang dimana market itu cuma koreksi doang. So untuk siang ini ya kita bisa gunain area low ini sebagai area support kita ya, dan area open market merupakan area penentu harga di hari ini, ya. Cara mainnya cukup simpel teman-teman ya untuk market outlook kita hari ini. Kalau misalnya marketnya breakout dari open market di sini ya, dan ya dia juga mengalami bullish momentum memasuki sesi London teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya buy scalp namanya atau, momentum buy-nya dulu ya. Targetnya kemana? Targetnya kita bisa targetkan ke structure ini teman-teman, karena ini adalah bearish accumulation structure ya, yang di mana di sini bisa memantul harganya, seperti itu. Jadi targetnya itu bisa ke sini atau nanti lebih tinggi di sini teman-teman. Sebelum nanti kita cari ya sell momentum seperti ini. Jadi untuk siang ini kita bakal lihat dulu di area 4.400 apakah marketnya bisa breakout di sesi London, seperti itu, ya. Dan marketnya itu bakal membuat di lower time frame-nya, di M5 atau M15 itu bullish structure. Kalau misalnya marketnya buat bullish structure, maka menuju New York nanti marketnya bakalan naik dulu teman-teman. Seperti itu, sebelum kita bakal cari sell momentum di area 4.600-an, 4.570-an, atau nanti lebih tinggi di area 4.730 sampai area 4.760. Ya, jadi kita bakalan main di range yang pendek saja teman-teman, karena ekspektasi kita di minggu ini marketnya juga bakalan slow, ya karena beberapa sentimen seperti data ekonomi Amerika itu, tidak ada yang dirilis, sangat high impact teman-teman, ditambah juga tidak ada eskalasi di perang. Ya jadi perang saat ini juga masih lagi slow teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ini bisa ngasih kita bullish momentum dulu, karena kita memanfaatkan pola dari keadaan marketnya atau price action-nya dulu teman-teman. Jadi kita bakal aiming di high di sini ya, di resistance ini atau nanti di resistance ini ya. Kenapa? Karena US dollar-nya ini masih bullish teman-teman ya. Jadi US dollar-nya bisa turun dulu ya, kasih kita bullish momentum tadi, baru ya maintenance bullish-nya lagi seperti ini. Dan yield-nya pun kita lihat per hari ini, yield Amerika itu mengalami kenaikan teman-teman, ya. Ketika yield mengalami kenaikan, maka itu bisa memberikan dorongan ke harga emas untuk turun, ya. Dan yield ini besar kemungkinan akan mempengaruhi harga ketika memasuki New York Station teman-teman, ya. Dan ETF-nya pun mengalami apa? Mengalami outflow. Seperti itu. Sebenarnya dari market drive-nya aja, ya kita bisa lihat secara intraday XAU ini masih bearish. Tetapi yang namanya market teman-teman sebelum dia membentuk pergerakan yang lebih, besar ya, yang dimana dia bakal bergerak sesuai dengan major trend-nya, dia akan menciptakan yang namanya koreksi dulu, ya. Jadi koreksi untuk siang ini besar kemungkinan ke 2 area ini guys, ya. Area resistance pertama 4.560, 4.500 4.600-an atau nanti lebih tinggi ke area 4.700-an sini, ya. Kalau teman-teman mau cari sell, saran saya lebih baik teman-teman cari sell nanti di atas sini pada retrace, momentumnya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya market berada di bawah dari high ini, ya, yang di mana marketnya itu gagal tembus ya dari area high 4.476. Ya, teman-teman bisa manfaatkan sell momentumnya ketika marketnya turun lagi dari open marketnya, targetnya ke bawah sini. Overall ya kita bakal cari sell momentum. Tetapi kalau misalnya terjadi lower time frame confirmation untuk bullish structure, kita ikutin aja dulu bullishnya ya. Jadi range marketnya ini bakalan terbatas banget untuk minggu ini, jadi pastikan teman-teman ya selalu update di komunitas kita, linknya ada di deskripsi dan untuk siang ini kita tinggal manfaatkan aja beberapa potensi yang besar kemungkinan akan terjadi di siang ini, ya. Jadi teman-teman bisa targetkan ya ke, 2 area ini ya untuk retrace tertingginya
atau nanti break di bawah 4.400-an. Tapi kalau misalnya market break di atas area 4.400, teman-teman tinggal follow ya momentum buy-nya dulu pelan-pelan sampai ke 2 area ini. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi saya harap informasi ini bisa menjadi insight untuk teman-teman ya dan bisa memberikan teman-teman keuntungan dan saya ingatkan ya ini adalah analisa saya pribadi. Alangkah baiknya teman-teman analisa lagi sendiri karena yang namanya analisa itu bisa salah teman-teman ya. Jadi tetap do your own research teman-teman ya, tetap analisa ulang dan disclaimer ya, ini adalah edukasi dan juga insight teman-teman yang saya dapatkan di analisa saya pribadi, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.